Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Nusantara TV dan penyebab kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan Agung saat ini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian dan tentunya sejumlah spekulasi juga terus berkembang terkait dengan penyebab kebakaran ini. Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan pengamat intelijen Bapak Suhendra Hadikuntono. Selamat siang Pak Suhendra. Selamat siang. Ya Pak Suhendra, ini memang api yang berasal dari Gedung Kejaksaan Agung ini berasal dari lantai 6 dan juga terjadi pada malam minggu begitu ya, di mana memang aktivitas juga tidak ada. Ini apa yang bisa Anda analisa dari kejadian ini Pak? Pertama tentunya kita kaget sekaligus prihatin ya, mengingat status institusi ini di mana kejaksaan adalah salah satu pilar lembaga penegakan hukum di negara kita. Kita menganggap bahwa mestinya sistem security yang harusnya berjalan dengan baik dan kejadian ini tidak pernah terjadi. Jadi sehingga kalau ini terjadi patut kita pertanyakan ya. Iya, ini memang benar-benar seluruhnya terbakar begitu ya. Padahal seharusnya di dalam gedung itu ada juga pengamanan seperti juga langsung water sprinkler, kemudian juga ada alarmnya. Harusnya seperti itu ya Pak ya? Ya, saya kira begini, sistem itu sebenarnya sudah ada di sana. Saya pastikan itu sudah ada. Namun apakah itu berjalan baik atau tidak itu mungkin yang kita perlu kaji lebih mendalam ya. Dan ini saya kira satu hal yang yang mengagetkan kita semua dan harus dicarikan solusinya. Jadi dalam kesempatan pertama ya saya harapkan Bareskrim dengan Jamintel tentunya bisa berkoordinasi untuk mengklirin masalah ini agar masyarakat bangsa kita ini tidak bertanya-tanya dan tidak menjadi polemik yang nantinya akan mengganggu stabilitas politik kita. Gitu. Tadi Bapak mengatakan bahwa seharusnya sistem keamanan ini sudah bisa berjalan dengan baik dan harus dikaji lebih dalam. Ini seharusnya tidak usah dipertanyakan untuk gedung yang sepenting Gedung Kejaksaan Agung begitu Pak ya. Apakah ini ada kemungkinan sabotase? Ya, bisa saja ya, mengingat dinamisasi yang terjadi yang selama ini melingkupi di kejaksaan, banyak sekarang sedang menangani kasus-kasus yang besar dan menyita perhatian publik. Dimungkinkan saja hal tersebut terjadi, tapi pendapat saya mungkin ini hanya pendapat pribadi ya, jadi bukan sebagai acuan. Kita bisa melihat beberapa case ya, namun dari beberapa case itu kita petakan lagi. Saya melihat bahwa ada dinamisasi yang tidak lazim di dalam institusi ini, seperti misalnya pencopotan ketiga jam ya pejabat eselon 1 ya, kalau di Polri itu setingkat kabah lah begitu ya, yang mana ini adalah termasuk pengambil kebijakan. Ini juga pasti secara internal ini akan membuat suatu hal yang bergemuruh ya. Lantas saya juga mencermati juga pernyataan saudara Antasari yang menyatakan bahwa beberapa hari yang lalu, persis satu hari sebelum terjadi ini, yang menyatakan bahwa itu saudara Untung ya waktu itu dalam kapasitasnya sebagai kepala Kejari Kejaksaan Jakarta Selatan yang selaku pihak yang mengeksekusi administrasi terhadap putusan menyangkut keuangan saudara Joko Chandra. Nah, ini saya kira banyak ya beban pemberitaan itu yang mungkin ada korelasi ya. Nah, ini tugasnya pihak Jamintel ini dan Bareskrim ini untuk menindaklanjuti itu lebih dalam. Iya. Kalau dari banyak spekulasi yang berkembang, memang ini terkait, banyak yang mengatakan ini terkait dengan kasus Joko Chandra, kemudian juga kasus Jiwasraya. Ini ada teori-teori konspirasi tertentu? Di dalam
kacamata saya selaku dan pengalaman yang saya alami ya sebagai di dunia intelijen praktisi begitu, hal-hal tersebut tentu satu itu ada korelasi yang lain. Itulah di mana intelijen tersebut 90% itu dia bekerja itu tentu disimpan di dalam pikirannya ya. Nah, yang 10% itu adalah aplikasi ketika berhadapan dengan realita formal. Nah, inilah yang terbakar itu. Dan saya yakin yang 90% ini masih ada dan bisa dituangkan dalam bentuk flash disk atau apa ya yang bisa menjamin keamanan itu, sehingga kebakaran itu kita harapkan tidak menghilangkan bukti-bukti hukum, bukti penuntutan sesuai domainnya kejaksaan itu untuk bisa menyelesaikan dan menuntaskan masalah-masalah yang sekarang ini menjadi PR kejaksaan gitu. Jadi saya kira ini juga dan ini memang ada banyak keterkaitan ya, sistem anggaran dan lain-lain menyangkut security tersebut, gimana kita sebagai negara yang akan menuju ke kemajuan, tentunya security system itu harus benar-benar diperhatikan gitu. Mengenai penyimpanan dokumen, berkas-berkas perkara dan sebagainya, menurut Anda ini kan tadi terkait dengan sistem anggaran, apakah saat ini sudah tertata dengan baik begitu sehingga bisa dijamin bahwa dokumen dan berkas-berkas perkara ini bisa tersimpan dengan baik, ada backupnya begitu Pak? Ya, kebetulan saya ikut merancang sistem data yang arsip ya di Bareskrim misalnya, itu sudah tertata dengan baik dan punya standar internasional. Itu sebenarnya saya sendiri yang merancang itu. Dan saya berharap juga di kejaksaan juga pasti juga mengadopsi hal yang sama. Tapi kembali lagi karena ini sistem penganggaran ya, ini kan artinya jangan sampai anggaran-anggaran yang sifatnya tadi itu security itu dijadikan percobaan begitu, sehingga dampak yang terjadi seperti yang kita alami ini dampaknya tidak terkira ya. Belum lagi saya ini melihat bahwa publikasi yang dikembangkan oleh kejaksaan ini sifatnya hanya menenangkan saja, tapi tidak mencari sumber apinya, hanya mengejar asap saja dengan menyampaikan bahwa tidak ada data ini. Nah, ini saya kira itu pernyataan yang prematur ya, karena ini kita berbicara dengan publik ya, di mana segala sesuatunya ada pertanggungjawaban publik, itu penting. Jadi jangan membuat statement yang menurut saya ini pembodohan kepada masyarakat. Ya pasti karena ada insiden ya, ada kebakaran itu menyangkut satu gedung, di mana gedung itu adalah gedung utama, dan di situ di lantai itu adalah bagian ada intelijen, ada umum, ya pemberkasan. Pertanyaan lagi juga, kenapa hal itu misalnya terjadi pada hari Sabtu? Itu juga perlu dikritisi. Terus kenapa ini misalnya sumber api itu simpulnya memanfaatkan arah angin dari depan didorong ke belakang. Hal-hal seperti ini ya yang harusnya disikapi ya, ditindaklanjuti ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini sifatnya hanya penggaidan saja, bukan sebagai satu acuan, tapi untuk lebih kita mengkritisi agar hal tersebut tidak terulang lagi, karena ini menyangkut kewibawaan institusi kejaksaan sebagai salah satu pilar kebanggaan kita dalam hal penegakan hukum begitu ya. Iya Pak, ini kan kalau untuk saat ini di mana teknologi sudah berkembang, kemudian juga kita sudah mengadaptasi digitalisasi dengan baik, dan seperti yang Bapak katakan tadi, sistem juga teknologi juga di sana juga sudah tertata dengan baik. Ini tentunya
kalau kita telaah bahwa tujuan untuk membakar gedung ini adalah spekulasi bahwa tujuan untuk membakar gedung ini adalah untuk menghilangkan bukti-bukti, dokumen, perkara dan sebagainya, ini tentunya jadi gugur begitu ya. Apakah ini merupakan ada pesan-pesan ancaman yang ingin disampaikan ataukah bagaimana, Pak? Kalau saya melihatnya dinamisasi internal saja ya, tidak ada tidak ada hal-hal yang ya menyangkut ini saya memetakan ini aja dinamisasi internal, hanya menerjemahkannya ini tidak dipikirkan sehingga membuat gaduhan ya dan dramatis ya, saya kira seperti itu. Karena masing-masing saya lihat ini tidak ada kok, ini hanya internal, dinamisasi internal saja. Iya, tapi kalau kita ingat bahwa memang setiap kali, ini sudah 2 kali ya Pak ya, dan di waktu yang sebelumnya juga memang ini terkait dengan adanya kasus besar yang sedang ditangani oleh Kejaksaan. Nah ini saat ini juga demikian. Nah ini apa yang harus diantisipasi agar hal ini tidak terjadi lagi begitu Pak? Begini ya, kalau saya menjawab dari sisi saya bahwa intelijen itu ada 2, sama pembagian itu intelijen junior dan intelijen senior. Intelijen junior itu tugasnya mencari dan mengumpulkan fakta. Sedangkan intelijen senior itu dia bisa mampu menciptakan fakta. Inilah kalau manajemen itu tidak diatur dengan baik, sehingga orang-orang yang memiliki potensi besar memulai energi yang positif karena tadi tidak mendapatkan hal-hal dalam mungkin reward, apresiasi dan lain-lain, sehingga dia menjadi mesin yang berbahaya. Ya, saya berbicara dari sisi saya. Ya, jadi ini yang saya kira bagian yang harus segera ditangani oleh orang yang terlatih, yang khusus dan memahami masalah intelijen itu. Ya, ini bukan masalah jangan ditarik ke sana kemari, ya, gitu. Ada asap, ada sesuatu, ada asap berarti ada apinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa itu terjadinya kok dari depan ke belakang? Simpul arah angin, sehingga artinya apa? Ini saya pastikan ini adalah orang yang memiliki ilmu dan pemahaman yang baik, paling tidak arah angin dia ngerti. Dan kalau kita lihat itu yang terbakar itu hampir semua dan jarang sekali terjadi bisa terbakar begitu besar dalam waktu yang singkat. Ya, itu harus ada overall plan ya. Ada perencanaan, ada target, ya. Nah, walaupun saya mengatakan ini masih kerja amatiran, tapi sekali lagi ini warning, jangan sampai ini terjadi di gedung-gedung yang lain seperti di KPK, di Mahkamah Agung maupun di Polri sendiri. Ya, jangan menggampangkan situasi. Ya, tetap fokus dalam masalah security ini. Baik, begitu. Baik Pak Suhendra, terima kasih atas informasinya. Selamat siang Pak. Ya, dan pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Suhendra Hadikuntono, pengamat intelijen. Dan tetaplah bersama Nusantara TV karena kami akan terus mengabarkan informasi-informasi terkini. Dan saya Tasya Felder undur diri, terima kasih, sampai jumpa.